Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3, mana yang berisi tidak hanya saya sendiri. Yang pertama itu Mantun Jamilah, saya sendiri, NRP 017. Selanjutnya ada Mas Muhammad Isanuddin Zen, NRP terakhir 025. Selanjutnya ada Wildan Irsanugraha, NRP terakhir 029. Dan selanjutnya ada Tengku Saran Azri dengan NRP 021. Ya, ini adalah mata kuliah ETS Islam ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa saya serahkan kepada Mas Zen. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mas Manuntun. Untuk soal pertama terdapat sketsa dari proses plant fluid bed reaktor. Pada plan ini di atas dimulai dengan fluida dialirkan ke dalam tangki pemanas. Saat ketinggian fluida dalam tangki pemanas mencapai set point, valve akan menutup, sedangkan pada saat level kurang dari set point, valve akan membuka. Setelah terbentuk uap yang diinginkan, uap akan mengalir melalui valve menuju reaktor. Uap tersebut masuk ke dalam reaktor untuk proses pemisahan sludge dengan cara menguapkan sludge. Saat suhu dalam reaktor kurang dari set point, valve akan menutup. Saat suhu mencapai set point, valve akan membuka, yang kemudian sludge menuju kondenser untuk dikondensasikan. Sludge hasil penguapan dicairkan menjadi minyak dengan cara merubah fase sludge dari lumpur menjadi cairan. Saat suhu dalam kondenser kurang dari set point, valve akan menutup. Saat suhu mencapai set point, valve akan membuka. Kemudian sludge yang berubah jadi fase menjadi cair berupa minyak murni ditampung ke tangki hasil penampungan. Pada plan ini atau pada proses ini, proses variabelnya yaitu temperatur dalam tangki reaktor, dan untuk mencapai temperatur dalam tangki reaktor, yang dimanipulate variabelnya adalah flow pada aliran oil sludge-nya. Untuk berikutnya yang ada B, terdapat diagram blok sistem pengendaliannya, di mana kontrolnya menggunakan Atmega 32, lalu aktuatornya menggunakan MOV, lalu plannya menggunakan reaktor, lalu untuk sensornya menggunakan termokopel. Terus di bawahnya ada PNID Plant Fluids Bed Reactor, yang di sini menggunakan temperatur transmitter dan temperatur controller, kemudian menggunakan kontrol valve. Di plan ini merupakan keseluruhan plan fluid bed reaktor. Pada plan tersebut terjadi proses pemisahan oil sludge dengan uap air dengan memanaskan sludge sehingga kandungan minyak yang tercampur dengan sludge ikut mengalir ke atas bersama steam sehingga mendapatkan minyak yang diinginkan. Pada plan ini menggunakan temperatur transmitter, yang dimana sebagai proses variabel yang lalu dikirimkan ke temperatur controller yang berfungsi untuk menggerakkan flow uap yang keluar dari tangki reaktor. Mungkin untuk selanjutnya C bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Menggunakan nama saya Wildan Irsa. Di sini saya akan membacakan nilai reliability dari masing-masing komponen dengan menggunakan data value rate. Nah, data value rate ini ada di tabel OREDA, ada di OREDA. Untuk control valve, failure mode-nya sama dengan fail to regulated. Dengan lambda sama dengan 0,55, dan T sama dengan 10, dan R sama dengan epsilon pangkat min lambda dikali T sama dengan 4,08%. Untuk reaktor tanknya, failure mode sama dengan external leakage dikurangi proses medium. Lambda sama dengan 2,87, T sama dengan 1, dan R sama dengan epsilon min di lambda T sama dengan 5,66%. Yang selanjutnya untuk temperatur sensor, failure mode sama dengan fail to function on demand. Yang lambdanya sama dengan 2,65, T sama dengan 1, dan R sama dengan epsilon min lambda kali T sama dengan 7,06%. Selanjutnya, silakan teman-teman.
Ya, nama saya Syahrial Azril Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan pada nomor 2, yakni ada data MTBF dan MTTR dari sebuah alat dari laporan TA. Yang pertama ada perhitungan MTBF dan MTTR. Di bawah ini merupakan data maintenance dan data kegagalan sensor pressure 103 sampai joule. Dan nomor 1 ada tabel 1 ada time to failure, jam, time to repair, lalu time between failure. Di sini ada nomor 1 sampai 13 dan dengan total di time to failure yaitu 16.620 dan pada time to repair ada 12 dan time between failure ada 16.632. Dengan ada perhitungan pada MTBF yaitu total uptime bagi number of failure dan total uptime sendiri yakni 166.200 dibagi 12, yakni time to repair-nya sendiri. Ke bawah, scroll. Dan ada perhitungan dari MTTR, yakni total downtime dibagi number of failure. Dan total downtime-nya sendiri yakni 12, sedangkan number of failure 13 dan sama dengan 0,92. Dan selanjutnya bisa silakan teman saya, silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini. Yang pertama itu ada 2 poin di sini. Yang pertama itu artifisis dari nilai MTBF dan MTTR ialah pada sensor pressure 103 strip J memiliki MTBF 1385 hours atau jam dan MTTR sebesar 0,2 hours. Hal ini menunjukkan bahwa sensor pressure 103J memiliki reliability yang tinggi dikarenakan mempunyai nilai MTBF yang besar dan memiliki maintainability yang cukup tinggi. Karena semakin kecil MTTR menandakan semakin rendah nilai maintainability-nya karena reliability-nya tinggi dan maintenance-nya rendah, maka availability-nya tinggi. Terus untuk selanjutnya itu manfaat dari perusahaan mengetahui dari nilai MTTR yaitu untuk dapat mengembalikan kondisi suatu alat ke kondisi yang telah ditentukan specific condition-nya. Sedangkan diketahuinya nilai dari MTBF dari suatu komponen, maka perusahaan dapat menghitung durasi dari sebuah peralatan dapat dioperasikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi lah kondisinya seperti apa yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan. Ya mungkin beda-beda ya, tapi balik lagi ke perusahaan ketentuannya seperti apa. Oke, mungkin cukup ya dari kelompok 3 untuk ETS RAM. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.